Maafkan saya. Kejadian ini pasti mengacaukan semua rencana kita. Dan tidak mungkin dalam waktu dekat ini saya bisa berjalan. Musibah ini musibah kita bersama, Mas. Insya Allah saya sanggup menunggu sampai Mas Azam sembuh. Terima kasih, Vi. Kamu baik sekali. Sebagai dokter, kamu pasti tahu berapa lama aku akan sembuh. Mungkin bisa berbulan-bulan. Aku tidak akan mengikatmu dengan belas kasihan. Ikatan kita bukan ikatan akad nikah. Jadi, aku bebaskan kembali ikatan DPV untuk bisa menerima lamaran orang lain kalau DPV tidak sabar untuk menunggu kesembuhanku. Terima kasih atas kebesaran jiwamu, Mas Azam. Tapi aku akan berusaha untuk setia padamu. Kami pamit dulu, Nak Azam. Mudah-mudahan lekas sembuh. Kami juga turut berduka cita atas wafatnya Ibu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kamu berbohong, Nak? Maafkan Nak, Mas. Nak gak mau membebani pikiran Mas Azam. Demi Allah, itu jawaban yang Nak anggap terbaik saat itu. Waktu itu kan Mas Azam lagi kritis. Maafkan Husna, Mas. Maafkan saya, Mas Ilyas. Saya akan menikah setelah Mas Azam sudah bisa berjalan. Tidak mungkin saya meninggalkan Mas Azam sendirian, sementara kita berbulan madu. Ya, saya bisa mengerti perasaanmu. Mas Ilyas tentu paham bahwa ikatan kita bukanlah ikatan akad nikah. Saya tidak ingin mengekang Mas Ilyas. Saya beri kebebasan pada Mas Ilyas. Kalau di tengah penantian merasa tidak kuat, Mas boleh menikah dengan orang lain. Insya Allah saya akan setia padamu, Husna. Saya juga akan menyelesaikan master saya dulu. Terima kasih atas pengertianmu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pangling ya? Subhanallah. Mbak Eliana. Saya kira ustazah dari mana? Loh, Mas Azam kenapa? Tabrakan. Mbak El, Husna? Bu mana? Ini aku bawain jilbab Turki. Aku beli waktu umroh. Bu E sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal aku udah janji sama beliau kalau datang lagi ke sini akan memakai busana muslimah dan juga akan memberikan jilbab
Jadi solonya batal ya? Kok lihat tunggu belum juga? Schedule-nya dirubah, Lia. Jadi ngabisin yang di Jakarta dulu. Insya Allah minggu ini udah mulai kok. Tapi sebenarnya aku sengaja datang ke sini lebih awal karena ada yang aku rindukan. Siapa ayo? Ya dialah. Beberapa waktu yang lalu aku ada perasaan yang gak enak banget. Yang kebayang itu hanya mukanya Mas Azam. Ternyata ada kejadian seperti ini. Sebenarnya Mbak El mencintai Mas Azam apa enggak sih? Sejak di Alexandria, waktu itu Mas Azam dengan tegas menolak hadiah ciuman dari aku. Nah dari situ aku sadar kalau kakakmu itu orangnya berkarakter dan punya pendirian. Nah sejak itu aku mulai mencintainya. Tapi aku gengsi untuk menyampaikan padanya. Setelah kecelakaan ini, apa Mbak El masih suka padanya? Kecelakaan ini bukan hal yang istimewa. Nanti juga pasti sembuh seperti sedia kala. Kecelakaan fisik itu tidak bisa mengubah kalau ada cinta di hatinya. Tapi kalau kecelakaan moral seperti zina, narkoba, nah itu bisa menghilangkan cinta. Sampai sekarang perasaan aku masih sama kok. Sayang, Mbak El terlambat. Maksud kamu? Mas Azam sudah punya tunangan. Ya kalau gitu mungkin belum jodoh kali. Bagus. Bagus. Semua negatif. 100% Anda sehat. Yang saya hormati Mas Khairul Azam di Kartosuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vivi tulis surat ini sungguh dengan hati hancur dan linangan air mata yang terus mengalir. Harus Vivi katakan sesungguhnya Vivi sangat mencintai Mas Azam. Tapi inilah Vivi, Siti Nurbaya di abad milenium. Ibu punya teman yang putranya baru pulang dari Syria. Dia melamar Vivi dan ibu menyetujuinya. Vivi sudah berusaha menjelaskan bahwa Vivi memilih setia pada Mas Azam. Tapi Ibu tega menyuruh Vivi untuk meninggalkan Mas Azam dalam keadaan seperti itu. Loh, Azam sendiri yang mengatakan bahwa dia memberikan kepadamu kebebasan untuk memutuskan pertunangan kalau ada calon yang cocok. Salah kita apa? Tapi Bu, saat membaca suratku ini, Mas pasti paham kenapa surat ini aku kirimkan bersama cincin pemberian ibu Mas Azam. Maafkan diriku Mas, jika Mas menganggap aku mengkhianatimu. Terima kasih atas kebesaran jiwamu. Wassalam. Yang lemah tiada daya, Vivi. Kami berdua benar-benar kecewa dengan sikap keluarga Mas Zuhri. Bapak malu sama kamu, Zam. Malu sekali. Wes, gak usah sedih, Mas. Yakinlah, hanya jari gadis yang berhati bersih yang akan menerima cincin itu. Cincin yang dipilih dengan tulus oleh Bu kita tercinta. Bagaimana kalau cincin itu Mas Azam berikan kepada Mbak Eliana?